Shalom, selamat datang di Renungan Harian Suara Kebenaran. Haus akan Tuhan. Kita harus sengaja dan sadar membuat diri kita haus terhadap pribadi Tuhan, walau Dia tidak kelihatan. Kita terus meraba-raba, mencari wajahnya, mencari hadiratnya, sampai kita menemukan. Namun jangan anggap remeh, hal ini tidak sederhana. Kalau ada kerinduan terhadap sesuatu yang lebih besar dari kerinduan kita terhadap Tuhan, itu gejala pengkhianatan, perselingkuhan, itu langkah-langkah ketidaksetiaan. Kita harus berani memaksa diri kita untuk haus dengannya, untuk hanya bisa menikmati Tuhan, kalau tidak, tidak bisa. Karena kita sudah terlalu rusak, dunia telah merusak cita rasa jiwa kita. Cinta itu bisa dibangun. Makanya kalau orang tidak berusaha melihat kualitas relasi dengan Tuhan, dia pasti juga tidak berusaha merawat hubungan, dia tidak sungguh-sungguh merasa membutuhkan Tuhan, dan dia tidak mencintai Tuhan. Padahal, terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan. Kita bisa memberi apapun yang kelihatan, dan juga pikiran dan tenaga, tapi semua terbatas. Namun ada satu yang bisa tidak terbatas, yaitu hati kita, cinta kita, dan Tuhan mau hati kita yang dipersembahkan. Kita akan menyesal dan meratap kalau kita tidak melakukannya. Jangan sombong, hanya Tuhan yang kita butuhkan. Maka kita harus memaksa diri kita. Memang kita pasti merasa kehilangan kalau kita melepaskan sesuatu, apapun itu. Tapi hidup harus memilih dan kita memilih Tuhan. Perbaharui pilihan itu sekarang. Jadi ibarat parabola, arahkan parabola hati kita ke Tuhan. Tuhan pasti menolong kita untuk kita bisa mencintai Dia. Dalam doa kita berkata, "Buatlah aku bisa menghormati Engkau sebagaimana seharusnya aku menghormatimu. Buatlah aku mengasihi Engkau sebagaimana seharusnya aku mengasihimu." Betapa beratnya hal ini. Tapi kalau kita bisa melakukannya, tidak terbayangkan kekayaan, keagungan, kemuliaan yang kita miliki ketika kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Kita harus merawat hubungan ini. Dan di dalam merawat hubungan ini, kita harus tahu bahwa hubungan ini harus meningkat, tidak statis, tapi progresif. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan, "Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah." Pertanyaannya, apakah kita belum didamaikan? Kita harus mengerti bahwa perdamaian dengan Allah adalah sebuah proses yang progresif. Kita diperdamaikan oleh darah Yesus, kita yang berdosa dianggap tidak berdosa, atau justification. Dianggap benar, walaupun kita belum benar. Sejak itu, kita harus bertumbuh untuk mensinkronkan diri kita dengan Tuhan. Seperti seorang anak pada waktu masih kecil yang belum bisa berbuat banyak atau belum bisa berbuat apa-apa. Orang tua yang menyesuaikan diri terhadap anak. Seiring bertambahnya usia, sang anak harus dewasa dan ia harus mulai menyesuaikan diri. Makanya kalau Alkitab berkata, "Berjalanlah dalam roh," artinya berjalan seirama. Kita harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Merawat hubungan dengan Allah merupakan tanggung jawab kita untuk menumbuhkan kedewasaan rohani. Kita harus bertumbuh memiliki sifat-sifat Allah agar kita bisa berjalan seiring. Merawat hubungan dengan Allah itu bukan sesuatu yang sederhana karena Allah kudus.
1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Mengapa Allah menghubungkan kekudusannya dengan kita? Karena kita harus mengenakan kekudusan sesuai standar Dia. Tidak ada agama seperti kekristenan ini yang tidak diatur oleh hukum yang tertulis, tapi diatur oleh Roh Kudus agar dalam segala hal yang kita lakukan sinkron dengan Tuhan. Karakter kita yang buruk, mudah tersinggung, marah, pelit, egois, masih ada pikiran najis, tentu tidak bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Tuhan sedang melatih kita untuk memiliki iman yang tidak berdasarkan perasaan. Tuhan mau melatih kita untuk menembus batas dan mempercayai Allah yang ada di alam yang tidak kelihatan. Jadi, merawat hubungan dengan Tuhan itu artinya membangun kehidupan untuk bisa mensinkronkan diri kita dengan Allah. Tapi ada saat di mana kita mulai bosan, jenuh. Maka di situ kita harus belajar melawan. Sehingga kesucian kita terus meningkat. Kita harus punya satu kerinduan memiliki nama yang ada di dalam hati Tuhan. Maka pada waktu kita meninggal dunia, kita disambut di rumah Bapa menjadi kekasihnya. Maka makin hari hubungan kita harus semakin harmoni. Dari anak kesayangan menjadi anak kesukaan. Ketika Yesus keluar dari air baptisan, Allah menyatakan, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Tuhan Yesus mendapat sertifikat itu bukan karena sekadar ia dibaptis, melainkan hasil dari perjalanan hidupnya dari sejak 0 sampai 30 tahun. Seperti berita dalam Lukas 2 ayat 40 dan 52 yang mengatakan, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Inilah yang membuat Yesus sampai pada pengesahan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kita harus sengaja dan sadar membuat diri kita haus terhadap pribadi Tuhan, walau Dia tidak kelihatan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.